Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Pak Nanang. Selamat sore, Pak Nanang. Untuk memulai aktivitas kita di kesempatan sore hari ini, mari sama-sama kita awali dengan doa. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Hari ini kita akan melakukan review tentang 3 tugasnya. Tugas ke-1, kedua, dan ketiga. Tugas yang pertama yaitu matriks pelatihan kerja. Kemudian tugas kedua ketiga itu berkaitan dengan pengelolaan peralatan dan bahan pelatihan. Baik, mungkin saya izin untuk ini yang sudah hadir siapa nih? Pak Hari. Oke. Kalau gitu udah ngirim tugas siapa ya? Pak Irawan sudah ya? Bu Lina. Pak Hari belum ya, Pak? Yang Saya masih. belum, Pak Nanang. Oke, Masih baik, nggak dalam apa-apa, Pak. pengisian, Pak Nanang. Oke, saya izin yang sudah ya, yang sudah Bapak Ibu nih. Izin punya siapa nih? Kalau Pak Irawan tadi sudah ya, Pak? Mungkin. Mungkin yang lain dulu ya, Pak. Iya, Oke. biar gantian ya. Iya, nah ini ada Bu Yeni. Oke, kita coba ke Bu Yeni. Baik ya, ini kita lihat. Ini judul unit, kode unit. Nah, berarti kalau kita lihat ya, judulnya melakukan supervisi penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta perlindungan konsumen. Kita langsung ke KUK-nya ya. Nah, KUK-nya, nah ini ya. Data, APU, dan PPT. Sebentar. Apakah penulisannya di KUK-nya di ini ya, Bu Yeni? Apakah penulisannya disingkat atau di uh, Oh, enggak sih Pak, udah sesuai dengan ininya sih, yang apa namanya, yang materinya. enggak, ini penulisannya Memang di seperti ini? KUK-nya. Iya, di KUK-nya memang di poin 1.1 itu di materinya memang data aku dan PPT transaksi transfer dana dilakukan supervisi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, baik ya. Kalau memang sudah sesuai berarti kan nggak masalah. Ini kan mungkin yang saya tanyakan karena ada singkatan ya, Bu. Iya. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan. APU dilakukan ya. Nah, ini ya. Ini kata kerja operasionalnya. Nah, kita lihat pengetahuannya, langkah-langkah supervisi terhadap data APU dan PPT transaksi transfer dana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian yang kedua, memperoleh ketentuan dan prosedur yang berlaku. Nah, kalau dilihat dari sini, nah, jadi kalau kita lihat apa namanya, ini kata kerja operasionalnya berarti ini melakukan supervisi ya. Nah, mungkin di sini langkah-langkah, mungkin yang lebih tepatnya ya Bu, gitu. Langkah-langkah melakukan supervisi. Jadi ini kata kerjanya dimasukin langkah-langkah melakukan supervisi. Sehingga nanti ini akan menjadi materi pengetahuannya. Nah, kemudian yang kedua, memperoleh ketentuan yang berlaku. Apa mungkin hanya ketentuannya saja gitu kan? Misalkan di sini materinya tentang ketentuan apa nih? Ketentuan ketentuan misalkan ini ketentuan melakukan supervisi ya, mungkin ini ya berkaitan misalkan dengan
ya kebijakan atau Peraturan ya, Pak ketentuannya ya? apa ya, peraturannya apa? Peraturan ya? Iya, Hmm, berarti itu ya. peraturannya ya. Oke, Ya, oke. betul. Kita Boleh eh, saya, ya, boleh saya langsung review, apa namanya, langsung saya koreksi aja di file saya, bisa ya, Pak ya? ya, betul Bu. Nanti di punya Ibu aja langsung itu kan. Misalkan ini dapat Hmm, menjelaskan, berarti nah di sini ini Ibu dapat menjelaskan langkah-langkah melakukannya Bu. Tinggal kata tambahkan melakukan supervisi. Nah, ini kelihatan begitu kan. Ini Bapak Ibu mohon maaf ya Bapak Ibu yang sudah hadir. Nanti polanya kita sama ya. Polanya mengacu kepada ya yang Bu Lina ini. Nah, kemudian yang kedua, ini karena ada dua materi, berarti ininya juga ada dua Bu, apa namanya? Ininya ya, indikatornya ada dua karena Ibu membuat materinya dua. Nah, jadi kita mengubah gitu kan ya dari KUK menjadi indikatornya, kemudian baru ke materinya. Misalkan Ibu apa Bu materinya? Yang kedua, ketentuan apa? Mungkin boleh? sorry. Berarti di indikator unjuk kerja ini kalau misalnya dia satu, jadi di materi itu pengetahuannya satu aja ya, Pak ya? Satu aja. Oh, berarti ini saya delete aja yang ketentuan. Yang ini satu aja gini. Ya, Oke, baik. karena saya pikir jadi menjelaskan itu apakah langkah-langkah untuk supervisinya sama nanti kita menjelaskan tentang prosedurnya atau ketentuan atau peraturannya. Berarti satu indikator unjuk kerja, materi pengetahuan di materinya satu aja. Iya, karena Ibu indikatornya cuma satu, Bu. Kalau memang misalkan indikatornya ada dua, berarti materinya juga dua. Hmm. Nah, misalkan di sini dapat menjelaskan apa namanya kebijakan gitu kan ya, dan peraturan misalkan eh, supervisi data APU dan PPT begitu kan ya. Nah, berarti di sini apa? Tadi Jadi kebijakan dan apa peraturan, peraturan supervisi dan lain-lain misalkan begitu, Bu. ya, Oke, ya, baik. Oke. Bisa koreksi lagi, Pak. Terima kasih. baik ya. Nah, kemudian ini jadi ngilang. Oke, kemudian Bapak Ibu ya, ini yang kedua keterampilannya. Nah, langsung nih, keterampilannya adalah kita kata mampu. Mampu menjelaskan, nah nggak perlu menjelaskan gitu kan. Nah, di sini, ini kan kata kerja operasionalnya adalah melakukan ya. Jadi, Ibu nanti di sini, tinggal ini kata melakukan, apa dilakukan itu tinggal dipindahin ke sini Bu, ke apa namanya, ke bawah sini kan. Nah, ini berarti data APU dan PPT transaksi ya, dana dilakukan supervisi. Berarti di sini Bu nanti Ibu copy yang ini. Oke, copy ya. Nanti pindahin ke bawah ke sini Bu. Paste. Nah, makanya di sini kan dilakukan supervisi. Berarti di sini adalah melakukan supervisi. Nah, berarti yang ininya dihilangkan. Kemudian yang ini cukup ya. Nah, kemudian untuk ke depan, nah ini ditambahin apa yang ini tinggal di keterampilan ini kita pindahin menjadi indikatornya. Berarti mampu ya, mampu melakukan gitu kan. Berarti bukan mampu menjelaskan langkah-langkah. Kalau menjelaskan langkah-langkah ini bukan pengetahuan, bukan keterampilan tapi pengetahuan. Kalau menjelaskan langkah-langkah, berarti adalah pengetahuan. Kalau keterampilan langsung saja begini gitu kan. Jadi tinggal copy dari sini dari materinya, kemudian paste di sini, udah. Jadi mampu melakukan supervisi data sampai bla bla bla. Kemudian yang ini adalah melakukan. Nah begitu. Ya kalau ini saya anggap Bapak Ibu sudah paham ya untuk sikap kerja. Nah itu ya Bapak Ibu bagaimana cara membuat indikator unjuk kerja. Nah, kemudian paling tidak nanti Bapak Ibu di sini ya wajibnya adalah kita satu-satu. Jadi dapatnya satu, mampunya satu, ada harusnya juga satu. Minimal seperti ini. Jadi paling tidak mewakili indikator unjuk kerja untuk ranah pengetahuan,
kemudian indikator unjuk kerja untuk ranah keterampilan, dan indikator unjuk kerja untuk ranah sikap kerja. Mungkin Bapak Ibu. Baik, sampai sini Bapak Ibu, ada yang ingin kita diskusikan, silahkan. Terima kasih Pak Nanang koreksinya. Oke, baik. Nah ini ya, kita sama-sama mengkoreksi ini Bu Yeni, kemudian sama-sama juga mengkoreksi punya Bapak Ibu, begitu kan. Jadi ini polanya seperti ini. Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu, di sini ada metode pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajaran itu, ini terlalu ini ya, apa memang otomatis ya Bu? Saya coba ya, supaya enggak ini. Oke. Yes. Nah, untuk metode itu, nah, jadi ada metode untuk pengetahuan dan ada metode untuk keterampilan. Nah, jadi diusahakan pengetahuan dan keterampilan ini metodenya kita pisahkan saja begitu kan gitu. Jadi ada metode untuk pengetahuan dan ada metode untuk keterampilan. Jadi berbeda ya, Bapak Ibu, pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini misalkan presentasi dan tanya jawab begitu kan. Berarti ini metode untuk pengetahuan boleh begitu kan. Ini adalah metodenya untuk pengetahuan. Nah, nanti yang keterampilannya misalkan ada lagi apa nih? Nah, jadi keterampilan itu kita kolomnya disatukan saja gitu kan dengan sikap kerja. Kenapa disatukan? Karena sikap itu melekat pada keterampilannya. Jadi orang itu akan ketahuan disiplin itu pada saat kapan? Pada saat dia melakukan supervisi. Orang ini akan terlihat bertanggung jawab pada saat dia melakukan supervisi, misalkan itu. Nah, di sini misalkan metode untuk ini bisa demonstrasi ya. Misalkan tambah misalkan praktik. Oke. Misalkan begitu. Nah, nanti Bapak Ibu ya. Jadi satu metode ini paling tidak begitu kan ya. Setiap metode ini jadi kita bagi menjadi dua. Jadi yang pertama ada metode untuk kita untuk instruktur. Nah, kemudian yang kedua ada metode yang berkaitan dengan peserta. Nah, misalkan ini presentasi, metodenya apa? Jadi ketika kita ketika kita menjelaskan langkah-langkah supervisi, nah, itu berarti instruktur melakukan presentasi ya. Jadi instruktur presentasi menjelaskan langkah-langkah supervisi. Nah, kemudian setelah menjelaskan itu, biasanya peserta ini diberikan kesempatan untuk bertanya. Maka di sini ada metodenya tanya jawab. Nah, sama dengan keterampilan. Nah, jadi biasanya instruktur mendemonstrasikan terlebih dahulu. Nah, jadi nggak tiba-tiba pesertanya disuruh praktek kan, berarti ini adalah demonstrasi adalah metode untuk instruktur. Nah, kemudian misalkan simulasi atau praktik ataupun yang lainnya begitu kan ya, misalkan role play gitu kan ya, bisa juga itu nanti untuk pesertanya. Tapi untuk kita instruktur, kita mendemonstrasikan terlebih dahulu. Nah, jadi paling tidak minimal ada dua metode gitu kan. Ada metode untuk instruktur dan juga metode yang berkaitan dengan peserta di masing-masing ini Bapak Ibu. Nah, setiap metode tentunya akan berkaitan dengan media. Kalau metodenya presentasi, medianya apa? Kalau metodenya demonstrasi, nanti medianya apa? Jadi masing-masing akan berkaitan. Jadi antara materinya, metode dan media ini adalah saling terkait. Baik ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, misalkan ini kalau misalkan saya menggunakan katakanlah tadi ya untuk biasanya mengguidance-nya begitu kan kita bisa jadi media itu apa? Alat ya. Alat yang digunakan gitu kan atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta itu apa sarananya. Nah, itu adalah termasuknya adalah media begitu kan. Jadi sarana yang digunakannya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa pelajari dari literatur yang lain. Oke. Kemudian kita lihat ya. Ini alat bahan kami sudah ini ya. Pokoknya ini pasti sudah benar lah. Nah, kemudian untuk sumber belajar tuh yang pertama bisa manusia. Ya bisa instruktur, bisa ahli, praktisi dan lain sebagainya. Nah, tapi paling tidak mungkin yang paling dekat adalah instrukturnya karena belajarnya langsung gitu kan. Kemudian yang kedua, sumber belajar itu misalkan bisa dari buku ya.
dari buku atau handouts atau modul. Nah, ini untuk sumber belajar. Nah, atau mungkin dari internet juga bisa ya, karena banyak sekali sumber belajar. Nah, ini presentasi mungkin bukan sumber belajar ya. Atau mungkin handout presentasi boleh lah, kalau tambahkan kata handout di depannya. Baik. Mungkin itu ya Bu, siapa nih? Ibu Yeni ya. Ya, baik. Oke. Terima kasih, Pak. Kita coba sekarang yang sudah hadir. Bentar ya. Nah, ini ada Bu Nurul, sudah ada Bu? Halo, Ada, Pak. Bu? Halo. Ada. Ya. Ya, tadi kan Ibu ini ya, request ya, Bu. Ini punya Ibu bukan? Nah, ini ya kita coba. Baik ya, kita coba yang punya Bu Nurul. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu semua ya. Nah, kita lihat kriteria unjuk kerja. Modal kerja layanan kas diperiksa sesuai prosedur yang berlaku. Berarti di sini kata kerja operasional adalah diperiksa ya. Nah, berarti di sini dapat menjelaskan prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan modal kerja. Nah, modal kerja apa, Bu? Kalau bisa itu dijelaskan gitu kan. Kan di sini adalah modal kerja layanan kas ya gitu kan. Nah, jadi boleh nih dapat menjelaskan prosedur pemeriksaan modal kerja layanan kas. Ya. Prosedur pemeriksaan modal kerja layanan kas. Ini kita lihat di sini. Nah, prosedur modal kerja layanan kas. Nah, ini. Nah, kemudian nanti di sini gitu kan ya, ini adalah berarti sama nih, ininya dapat menjelaskan prosedur, berarti ini tinggal di copy saja dari sini, copy ke sini ya, prosedur pemeriksaan layanan kas. Nah, ini. Nah, kemudian kalau dilihat itu misalkan setiap kata ini kan bisa juga misalkan ini kita ada tambahan yang lainnya, misalkan saya nambahin ya. Oke, katakanlah ini ke sini. Oke, katakanlah ini. Nah, kalau dilihat dari sini Bapak Ibu, misalkan ada juga mungkin orang tuh ketika kita menjelaskan materi ini dia juga belum tahu apa yang dimaksud dengan modal kerja layanan kas gitu kan. Ini juga mungkin bisa jadi materi nih. Modal kerja layanan kas atau hanya modal kerjanya aja. Nah, jadi simpan di sini misalkan. Oke. Nah, maka di sini nanti dapat menjelaskan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini ada dua ya, kan. Nah, jadi bisa misalkan ini ada dua apa? Ada dua indikatornya. Nah, kemudian kita yang ketiga, masuk kita ke keterampilan. Nah, ini diperiksa. Nah, diperiksa otomatis langsung kita ketahuan nih. Ini kan karena diperiksa berarti adalah memeriksa. Oke. Nah, maka di sini mampu apa? Mampu memeriksa gitu kan. Kita paste di sini mampu memeriksa ya. Memeriksa modal kerja. Nah, ini diperiksanya berarti dihapus. Yes. Nah, kemudian kita ini kelewat ya. Ini tinggal di copy. Nah, tinggal di sini. Nah, ini adalah materinya apa? Materi keterampilannya adalah memeriksa modal kerja layanan kas sesuai prosedur yang berlaku. Misalkan seperti itu. Oke, anggap saja ini sudah benar ya. Kemudian sama tadi ya metodenya juga disesuaikan gitu kan. Ada metode untuk apa namanya? Pengetahuan dan metode untuk keterampilan. Silakan disesuaikan. Nah, kemudian misalkan di sini adalah presentasi dan diskusi ya. Nah, jadi presentasi untuk instrukturnya mungkin diskusi melibatkan pesertanya. Misalkan ini tadi apa? Demonstrasi
Kita misalkan ada role play gitu kan ya, boleh-boleh saja ya. Nah, nanti ada role play. Oke. Nah, kemudian terkait dengan medianya mungkin disesuaikan. Nah, untuk medianya kita presentasi, mungkin medianya menggunakan slide presentasi. Nah, kemudian kalau untuk demonstrasi, mungkin ada apa namanya? Biasanya mungkin ada skrip atau ada naskah ini, mungkin ya ada naskah role play boleh aja Iya, gitu ada kan di sini. skenario apa transaksi ya. Oke, skenario ya, Iya, skrip. transaksi. Misalkan begitu. Nah, ininya silakan ya disesuaikan nih Bapak Ibu ya. Nah, ini apakah perlu SKKNI gitu kan ya? Kalau memang perlu ditulis, kalau enggak ini. Berarti ini nanti harus di-print ya. Kertas, baterai yang termasuk bahan, peralatan. Oke, apakah nanti sama enggak ini misalkan untuk kalau memang alatnya sama atau bahannya sama yang berkaitan dengan materi, keterampilan atau pengetahuannya mungkin bisa disamakan. Kemudian kalau nggak sama di seperti ini juga nggak apa-apa nih kita bikin apa namanya ini ya dibikin di beda di split. Tapi kalau sama nggak apa-apa satu aja seperti ini. Kalau memang sama. Tapi kalau memang beda, tapi kalau ini mungkin bisa beda ya. Jadi sengaja untuk membedakan saja seperti ini Bapak Ibu. Walaupun sebetulnya tidak ada salahnya juga kita misalkan oh metodenya semuanya ada nih nanti kita tinggal milih begitu kan. Nah, mungkin dengan begini akan lebih apa akan lebih terlihat, akan lebih tergambarkan begitu. Oke, baik. Yang lainnya kayaknya nggak ada masalah ya ke sininya. Oke. Ini pedoman PBK apa, Bu? Nah, Ibu ketika menjelaskan ini kira-kira perlu nggak pedoman PBK, Bu? Atau mungkin ada manual booknya misalkan boleh aja gitu kan? Ada manual book yang berkaitan dengan apa namanya? Ini saya nggak ngerti Kalau gitu. dengan SOP-nya gimana, Pak? Hah? Kalau dengan SOP-nya yang ada di kantor itu ngaruh nggak sih? Boleh nggak sih, Pak? Ya boleh, kalau di SIMS kan SOP apa gitu kan ya? SOP apa namanya? Pemeriksaan ya? SOP kasih ini pelaksanaan kas, penata usahaan kas. Nah, misalkan boleh aja gitu kan. Jadi sumber ini bisa juga kan materi ini berarti Ibu menjelaskan materi yang ada di sini salah satunya bisa diambil dari sini gitu kan. Gitu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu ya, sampai sini kira-kira aman ya? Oke, baik ya kalau itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, karena kita ada berapa lagi ya? Ada 2 lagi, saya coba. Salah. Bahan ya, bahan. Kita ke bahan dulu. Nah, ini Bapak Ibu kata-kata template-nya dihilangkan saja ya. Misalkan langsung nomor 5 Lina, ini template-nya hilangkan. Kata-kata template-nya. Pak Nanang izin, Pak. Ya, silakan gimana? Berarti kalau kayak yang tadi bikin bahan segala itu berdasarkan dari matriks juga ya, Pak ya? Yes. Lebih baiknya seperti itu, Bu. Lebih baiknya gitu kan. Oke. Berarti ada saya yang kurang berarti tadi. Berarti Jadi bahan kalau dan alat itu berdasarkan dari matriks dan rencana sesi. nggak ada gitu, Bu. Kita nggak ada rencana sesi sekarang. Jadi cuma dari matriks saja, Pak ya, berarti Pak? Jadi alat bahan. Pokoknya semuanya ngacunya sekarang itu ke matrik ya. Karena sudah
sudah di breakdown gitu kan dari unitnya kan ke matriks semuanya. Nah, kita lihat ya, misalkan kita punya siapa nih? Saya buka ini Bu Korina ya, Bu. Izin ya, Bu. Oke. Nah, mungkin di sini tampilannya agak berantakan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk Bu Korina, ini kopnya Bapak Ibu semua. Jadi kopnya menggunakan kop lembaga masing-masing ya. Jadi kami nanti akan mengidentifikasi kop ini sesuai apa? Sesuai dengan data yang ada pada kami. Jadi kalau memang data Bapak Ibu tidak sesuai, misalkan dengan kopnya akan dianggap bahwa pekerjaan Bapak Ibu itu nanti tidak valid begitu kan? Oke. Nah, kita lihat nama kejuruannya adalah perbankan, nama pelatihan dasar pengelolaan kas. Oke, ini ya. Durasinya, oke. Di Ibu ini sudah ada tanda tangannya belum, Bu Korin? Halo? Oh, ini nampaknya apa suara saya apa mungkin yang Ibu ya yang mungkin di ini aja Bu, di chat aja. Suaranya belum masuk, Bu. Di chat aja ya. Chat aja, Bu. Ibu sudah tanda tangan belum? Biasanya begini, kalau kita buka langsung di Google Doc kan tanda tangannya suka pada hilang ya, suka pada berantakan gitu. Kalau Ibu sudah berarti tinggal dilanjutkan, tapi kalau belum ya mungkin nanti tinggal diberikan tanda tangan. Nah, kemudian untuk ini Bapak Ibu ya, uh, memang mungkin di instansi Bapak Ibu yang mengusulkan alat bahan itu bukan instruktur gitu kan, biasanya ada ketua jurusan atau apa nih Bapak Ibu yang mungkin. Nah, ini untuk sekarang di pelatihan ini adalah seolah-olah kita ya, nggak apa-apa kita sepakati aja. Jadi yang apa namanya yang mengusulkan peralatannya adalah atau bahan dan alat adalah seolah-olah kita nih ini. Tapi untuk yang lainnya disesuaikan. Misalkan di sini adalah apa namanya kepala ya wakil apa dan lain-lain ya. Ini Ibu yang lebih tahu, mungkin Bapak Ibu yang lebih paham. Tapi untuk di sini adalah mungkin adalah kita nih. Nah, kemudian nah, ini ada tanggal ya, tanggalnya di tanggal yang berbeda begitu kan? Oke. Saya akan mencoba untuk mensimulasikan masalah tanggal Bapak Ibu ya. Ini karena ini juga penting ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, baik. Yang pertama ada tanggal pelatihan. Periode pelatihan. Nah, kemudian yang kedua kita lihat di sini adalah daftar kebutuhan. Berarti ini pengusulan ya, diusulkan nih, diusulkan oleh gitu kan ya. Jadi tanggal apa namanya kebutuhan, daftar kebutuhan. Berarti daftar kebutuhan. Berarti ini kan usulan ya, ini usulannya. Kemudian yang kedua, ini form apa? Peminjaman ya. Ini kan bond pengambilan bahan. Oke. Pengambilan bahan. Pengambilan bahan. Nah, kemudian apa lagi nih? Nanti ada, nah di sini ada yang berkaitan dengan tanggal diterima dikeluarkan ya. Diterima dikeluarkan. Kemudian dikeluarkan.
Apalagi di sini ada pelaporan ya, dilaporkan. Berarti pelaporan. Nah, jadi nanti begini ya. Kalau kita melihat yang ini berkaitan dengan bahan. Nah, ini misalkan pelatihannya tanggal berapa nih kita lihat. Pelatihannya adalah, oh berarti cuma 1 hari ya. Durasi pelatihannya ini pakainya 10 menit ya. Ini kita pakainya JP ya untuk yang ini. Katakanlah 1 unit kompetensi ini berapa JP? Mungkin 10 JP ya. Katakanlah ini 10 JP ya. Jadi bukan menit. Nah, karena 10 JP, jadi bisa kita jadikan 1 hari. Sehingga dari tanggal 10 sampai dengan 10. Boleh ya? Katakanlah mulainya tanggal 10 November. Maaf, Pak Nanang, JP artinya apa ya, Pak? Jam pelatihan, Pak. Ya, Makasih, Pak. oke. JP itu apa namanya? Nanti ya saya jelaskan. 10 November misalkan 2023 ya. Nah, maka sampai ini aja. Mana sih? Sampai 10 November. Maaf Bapak, interupsi. Saya melihat waktu pelatihan itu pada tugasnya Pak, durasinya 10 menit, makanya saya tulis di situ 10 menit. Oke, stop ya. Ibu tahu itu dari mana, Bu? Dari classroom-nya, Pak, yang pas tugas-tugasnya itu. Ah, Ibu tahunya dari yang kemarin asinkronus ya, Bu? Iya. Yes, berarti itu belum, Bu. Kita belum ke sana. Oke. Anggap saja kita 1 unit pelatihan ini ya, 1 unit kompetensi ini, atau di pelatihan Ibu mau berapa JP durasinya. Nah. Oke ya, kemudian nanti misalkan kita untuk pengusulan nih, kalau memang ini hanya 1 hari, nah katakanlah ya ini tadi durasinya ya, di sini kan ada durasi ya, durasi penting, maaf ya. Nah ada durasi ya, durasi itu nanti berisikan misalkan titik-titik JP. Nah 1 JP, 1 jam pelatihan ya, 1 JP itu sama dengan 45 menit ya. Kalau di kami biasanya 45 menit. Nanti di Bapak Ibu mungkin ada yang 60 menit, ada yang berapa. Tapi biasanya kalau di PBK itu 1 JP itu adalah setara dengan 45 menit. Makanya di sini ketika misalkan tadi Ibu siapa ya gitu kan. Jadi ini dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 10, anggaplah kan 10 JP ya begitu kan. Nah ini. Jadi 1 hari itu dia berarti 10 JP. Artinya 10 kali 45 menit. Nah, kemudian yang kedua, daftar kebutuhan. Nah, untuk pengusulan daftar kebutuhan biasanya kalau periodisasinya misalkan 10 sampai dengan 10 ya atau 10 November gitu kan, maka kita bisa gini. Kita sepakati aja mau 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya nih sama-sama. Yang penting jangan terlalu waktunya jangan terlalu mepet ya. Karena untuk pengajuan ini mungkin kan kita diajukan ke bagian ke pimpinan kita lah, mungkin nanti ke bagian pengadaannya atau sarana dan prasarana. Nah, mungkin mereka harus melalui pengadaan dulu. Jadi boleh misalkan 2 minggu sebelumnya atau memang 1 minggu sebelumnya. Nanti Ibu ini berapa ya, Bu? Ibu kita lihat 23 berarti 2 minggu ya. Ini sekitar 2 minggu sebelum ya kalau dilihat. Ini kan 23 Oktober, ini kan November. Nah, oke, berarti di sini misalkan bisa ya, 1 sampai 2 minggu sebelum boleh. Sebelum apa? Sebelum pelatihan. Nah, kalau pengambilan bahan, di sini ada pengambilan bahan ya. Ini pengambilan bahan, tanggalnya. Jadi diusahakan H-1 lah gitu kan. Ini kalau bahan. Mungkin kalau alat itu bisa karena mungkin alat ini ada yang harus disetting, bisa juga H-3 misalkan. Karena perlu setting dulu.
Nah, ini hanya ilustrasi aja Bapak Ibu ya. Bisa juga berbeda, bisa juga sama. Misalkan ini pengambilan bahan H-1. Nah, karena bahannya diambil H-1, maka diterima juga sama H-1 juga gitu kan. Jadi di tanggal apa? Tanggal pengambilan ya, atau tanggal pengambilan sama dengan tanggal diterima. Atau tanggal diterima sama dengan tanggal pengambilan ya. Oke. Nah, kemudian dikeluarkan. Nah, dikeluarkan itu adalah pada saat kita pelatihan ya. Nah, misalkan pelatihannya tanggal berapa nih? Di sini kan tanggal 10 ya. Kita maka nanti keluarin tanggal 10 ya. Ini 10, 11 gitu kan ya. Ini 9. Nah, berarti di sininya tanggal 9 ya, Ibu ya. Nah, ini. Jadi 9 apa? 9 November gitu kan. Nah, ini 9 November. Oke, baik ya. Ini dikeluarkannya berarti pada hari H ya. Keluarkan sama dengan hari H. Hari H berarti di sini tanggal 10. Nah, biasanya kalau pelaporan itu biasanya setelah kegiatan, sesudah atau sebelum Bapak Ibu? Sesudah. Setelah ya. Setelah. Oke, boleh ya. Ya kalau setelah jadi bebas nih gitu kan, bisa H+1, bisa H+2, H+3 gitu kan, silakan. Nah, kalau ini kan sama semua gitu kan. Kita pelaksanaannya tanggal 10 gitu kan. Ini dilaporkannya tanggal 23 begitu kan. Nah, nanti mungkin dikoreksi gitu kan. Jadi pelaporannya adalah misalkan H+1 lah. Berarti oh dia keren ya gitu kan. Dia langsung cepat gercep gitu. Sudah H+1 sudah laporan. Nah, ini hanya skenario saja Bapak Ibu ya. Paling tidak apa yang kita buat itu di sini minimal skenarionya nggak jauh-jauh amat begitu kan? Oke. Jadi bisa mengacu kepada skenario yang seperti ini. Oke, bisa sama bisa enggak, terserah nggak apa-apa. Nah, ini untuk yang skenario untuk tanggal. Kita akan lihat lagi. Kemudian tadi COP ya, menggunakan COP instansi masing-masing. Nah, ini harus ada ya. Ada tanda tangan. Oke, baik. Baik, sampai sini Bapak Ibu silakan. Ada yang didiskusikan mungkin dari yang contoh. Aman ya? Kalau nggak ada yang nanya aman. Nah, kemudian kita selanjutnya ini ada siapa nih Pak Saharudin ya? Pak Saharudin ininya soal evaluasi nih. Kayaknya salah ngirim ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang peralatan ya. Peralatan yang sudah hadir siapa? Bu Lina ya. Bu Lina izin ya, Bu Lina Sutikno. Ya, Pak. Oke. Tapi tadi saya gambarnya belum saya masukkan, belum sempat. Gambar apa, Bu? Oke ya, Bu Lina ya. Ini kita lihat punya Bu Lina. Nah, ini ya. Nama kejuaraan misalkan teller, ininya nama pelatihannya sistem ini ya. Oke. Ini 13 JP. Jadi kalau 13 JP itu berarti dibagi menjadi 2 hari ya. Berarti mungkin satu harinya berapa, Bu? Maksimal 8 ya. Nah, jadi satu hari itu ya. Satu hari itu bisa 8 JP kalau satu hari ya. Satu hari ya rata-rata 8 JP. Tapi kalau memang dimaksimalkan mungkin bisa 10 JP satu hari ya. Nah, jadi kalau memang lebih daripada 8 JP seperti yang kita lihat punya Bu Lina nih, ini 13 JP. Nah, kalau memang misalkan mau dibuat katakanlah
hari ini 10 JP kebanyakan begitu kan ya, mungkin besoknya cuma 3 JP. Bisa aja hari ini 8 JP, besoknya 5 JP. Nah, berarti di sini sudah oke ya. Untuk pelatihannya bisa 1 sampai dengan 2 November. Jadi ini logikanya sudah masuk. Kemudian di sini udah oke ya, berarti ini H-7 gitu kan diusulkannya. Nah, kemudian dilihat, nah ini ya, ini 31 Oktober ya dipinjam H-1 ya berarti. Oke, ininya 31 gitu kan ya. 31 ininya tanggal 1 ya. Nah, ini laporannya adalah tanggal 2 nih. Nah, dia setelah selesai langsung laporan. Jadi kalau itu boleh, kalau tadi misalkan langsung tanggal 3 gitu nggak masalah. Oke ya, atau tanggal 2 berarti dia setelah selesai langsung laporan. Jadi asumsinya seperti itu. Nah, ini alat ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau alat itu mungkin ada alat yang perlu disetel, tapi kalau di sini kan nggak perlu disetel ya. Biasanya kalau misalkan mesin ya, mesin bubut gitu kan ya, atau mesin apa nih yang perlu disetel, biasanya mungkin pengambilannya atau peminjamannya di sini bisa misalkan H-3 begitu kan. Tapi kalau ini kan cuman begini H-1 oke lah, nggak masalah. Nah, mungkin Bapak Ibu dilihat alatnya kira-kira perlu penyetelan atau tidak. Tapi kalau tidak, ya ini udah cukup ya. Ini laporan tadi ya, Nah, dilaporkan. itu siapa ya? Nah, kemudian kita lihat di sini ada laporan pemeliharaan. Nanti gambar bisa nyusul ya, Bu. Nah, kemudian ini tanggal 16 nih. Hari Senin tanggal 16. Nah, ini masuknya berarti ke pemeliharaannya berkala ya, Bu. Jadi bisa juga pemeliharaan itu ada 2. Ada pemeliharaan yang reguler, yang berkala, ada juga yang insidental. Jadi yang apa namanya, yang ngedadak, misalkan kita itu misalkan apa nih, ini tiba-tiba laptopnya rusak gitu kan waktu kita pakai dan nggak ada lagi gitu kan, bahwa hari ini memang harus diservis laptopnya, kita bisa manggil tukang servis misalkan itu pada hari ini juga. Tetapi pada saat kegiatan, karena kegiatannya 1, misalkan laptopnya rusaknya di tanggal 2 gitu kan, jadi itunya di tanggal 2 gitu kan, itu misalkan begitu. Itu adalah pemeliharaan yang sifatnya adalah insidentil ya. Kemudian yang kedua juga ada yang reguler. Kalau yang reguler itu sesuai dengan jadwal. Nah, nanti Ibu bisa menjelaskan. Nah, ini Bu Lina, nanti kalau ditanya misalkan, kenapa ini tanggal 16 Oktober begitu kan ya? Oh, ya karena ini. Karena misalkan pelatihannya kan akan dilaksanakan tanggal ini ya, tanggal berapa? Tanggal 1 sampai dengan tanggal 2. Ini kebetulan alatnya rusak begitu kan ya, maka dilakukan pemeliharaan terlebih dahulu begitu kan. Bisa juga demikian. Atau ini kebetulan sesuai dengan tanggal pemeliharaan yang memang sudah reguler. Nah, itu ya, itu berkaitan dengan tanggal Bapak Ibu semua. Baik, sampai sini silahkan. Mungkin ada yang ingin ditanggapi dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu. Oke, sudah aman ya kalau gitu? Kalau tidak ada yang ditanggapi berarti sudah aman. Mungkin Bu Yuli gimana Bu Yuli? Aman Bu tugasnya? Pak Nanang, terima kasih. Tadi saya memang tidak ikut Zoom. Kalau hari Senin tuh hektik ya, banyak sekali ada weekly tetap dan lain Ya, sebagainya. Mohon maaf. siap. Ini ada mentor saya Mbak Chandra juga ikut. Nanti dia yang menjelaskan ke saya juga. Oke. Tim saya ya. Ya, terima kasih. Nanti saya akan baca itu di emailnya Pak Nanang ya, materinya. Nah, mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Nanang. Ya, sama-sama. Sama-sama ya Bu Yuli.
Nah, jadi untuk manajemen kelasnya, itu Bapak Ibu saran saya jangan memeriksa email ya. Karena email ini hanya notifikasi. Tapi Bapak Ibu mengaksesnya melalui langsung classroom-nya. Nah, jadi ya, tadi pagi sudah disampaikan, misalkan bisa juga menggunakan handphone juga ya. Jadi kita bisa, kalau saya kebetulan pakainya Android Bapak Ibu ya, nanti tinggal di Play Store. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan sistem operasi yang lain juga bisa menyesuaikan begitu kan itu. Nah, misalkan di App Store juga mungkin sama begitu kan itu. Kita nanti tinggal ketikkan saja Classroom. Nah, kemudian nanti masukkan dengan email masing-masing. Ini yang pertama kalau menggunakan handphone. Nah, saya juga itu kalau pemeriksaan tuh kadang-kadang menggunakan handphone Bapak Ibu semua ya, karena memang kita mobile keluar, saya jarang bawa laptop gitu kan ya, kebetulan saja ketika mungkin bawa laptop itu pada saat review saja seperti ini nih. Jadi mau nggak mau gitu kan saya harus nyari laptop atau kalau nggak juga harus apa namanya harus pinjam dulu mungkin komputer kantor gitu kan ataupun mungkin punya teman. Yang penting kan bisa ini ya bisa melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua bisa dengan web browser. Caranya adalah mengetikkan di address barnya classroom.google.com. Ya, classroom.google.com. Itu seperti yang ini ya, mungkin mana tadi. Tadi saya sudah buka ya. Izin Bapak Ibu. Nah, classroom ya, classroom.google.com atau saya ini lah. Saya kembali di sini. Classroom. Nah, begini ya, ngetiknya classroom.google.com. Nanti kita akan dibawa ke apa namanya ke antarmuka classroom-nya. Oke, ini masih loading Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi tampilan seperti ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Atau masih masalah? Belum terlihat, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke, sebentar ya. Saya stop dulu kalau begitu. Ini mohon maaf ya. Nampaknya internet di saya sedang apa namanya? Sedang gangguan nampaknya. Baik, saya coba ulang lagi. Ini agak kesulitan juga nih. Oke ya, kita coba lagi. Bapak Ibu ya, izin. Bentar. Nah, ini sengaja ya, mohon maaf. Ini saya ulang-ulang. Mungkin Bapak Ibu yang sudah paham jangan bosen ya. Karena memang ada di antaranya teman-teman kita atau para peserta yang lain juga yang belum paham tentang ini. Karena kan kita jarang-jarang menggunakan aplikasi misalkan Google Classroom. Mungkin kita juga biasanya menggunakan aplikasi yang ada di instansinya masing-masing begitu kan. Oke, kita coba nampaknya oke ya. Ini mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. Nah, ini ya, ini contohnya saya ketikkan classroom.google.com. Nanti tampilannya seperti ini. Saya katakanlah kebetulan ini ya kelas I batch 2 gitu kan. Kelas I batch 2. Ini agak lama ya. Mohon bersabar. Nah, jadi nanti setiap yang tampil di sini Bapak Ibu, di sini kan ada notifikasi nih, ada di aliran ya. Ini di forum itu aliran informasi. Setiap aliran informasi yang ada di sini itu akan dimasukkan atau akan dikirim ke email. Akan ada notifikasi di email. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung buka dari emailnya bisa. Tapi mungkin saran saya jangan dari sana. Lebih baik caranya dari sini aja. Nah, kemudian kalau sudah ketampilan seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik tugas kelas ya di sini. Ada tugas kelas. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat. Nah, nanti di tugas kelas, nah itu ada di cari ininya ya, cari topik-topiknya. Misalkan ada topik ini synchronous training. Maaf ya, ini kayaknya gangguan. Oke.
Yes ya, ini misalkan salah satunya gitu kan, ada misalkan topik synchronous learning ya. Jadi kemarin ya, ini dipostingnya kemarin nih. Ini terlihat ya dipostingnya kemarin. Ini juga rundown acara kemarin. Kalau misalkan link Zoom ini pagi dan sore adalah hari ini ya. Hari ini pukul berapa? Pukul 5 nih gitu kan dipostingnya. Ini kelihatan ya. Posting tanggal berapa? Nanti kita lihat nih di sini. Kita berarti hari apa sekarang? Sekarang hari Senin ya. Nah di 6. Nah berarti ini Senin itu tadi ya ini ada di posting presensi pagi, kemudian juga instruksi belajar hari ke-1, materi hari ke-1. Nah, ini dipostingnya pukul 8, yang ini pukul 10 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ini berarti ini ya. Ini sama ya. Kemudian presensi sore berarti ada nih hari ini udah diposting Bapak Ibu. Baik. Nanti Bapak Ibu tinggal klik dari ini aja. Misalkan materi hari ke-1, kita tinggal klik ini materi hari ke-1. Kemudian di sini ada foldernya ya. Misalkan ada kita mau lihat nih bahan. Bahan itu apa saja yang terkait dengan bahan. Nah, di setiap materi Bapak Ibu ya. Di setiap materi yang disampaikan ke Bapak Ibu, yang pertama kami sediakan modulnya. Kemudian yang kedua, kami sediakan slide presentasinya. Yang ketiga, kami sediakan juga contoh tugasnya. Ada contoh tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu. Kemudian yang keempat diberikan juga instruksi tugasnya. Dan yang kelima diberikan juga template tugasnya gitu kan. Jadi ada template-nya. Nah itu ya. Oke, jadi di setiap di setiap materi itu ini sebetulnya kalaupun Bapak Ibu tidak dibaca instruksi tugasnya secara umum, maka ada di masing-masing ini. Tapi mungkin Bapak Ibu ikuti saja instruksi tugas yang ada di sini. Barangkali kan ada instruksi yang berbeda begitu kan ini. Nah, maka kita ikuti instruksinya yang ada di sini. Maka misalkan ini kita disuruh ngapain aja nih gitu kan. Nah, misalkan oh hari ini berarti nomor 5 nih membuat dokumen matrik. Ya misalkan itu. Kemana hilang? Yes, saya. Nah, kemudian apalagi misalkan ini ya mau mengisi ya. Mengisi form pengolahan bahan pelatihan, mengisi formulir pengolahan peralatan. Oke. Nah, kemudian ya di sini kita sudah sediakan template tugas Bapak Ibu. Jadi usahakan pada saat pelatihan ini kita gunakan template tugas yang kami sediakan. Kemudian alasannya apa nih kita menggunakan template tugas yang kami sediakan? Jadi yang pertama adalah untuk menyamakan persepsi, yang kedua memudahkan kami dalam pemeriksaan. Nah, nanti ketika Bapak Ibu setelah di pelatihan ini, pastinya kan di lembaga masing-masing juga kan punya template ya. Silahkan nanti itu diikuti dengan template yang ada di lembaganya masing-masing. Ini berlaku selama pelatihan. Tetapi kalaupun template ini misalkan akan digunakan di lembaga Bapak Ibu, silahkan. Ini sudah memenuhi ya standar minimal, tapi Bapak Ibu ya, ini hanya standar minimal. Nanti silahkan template-nya dikembangkan. Cuman ini hanya memenuhi minimalnya saja yang ada di kami sampaikan itu. Baik, sampai sini sudah jelas Bapak Ibu ya? Oke, kalau Jelas, tidak ada Pak. pertanyaan lagi silahkan dibuka kameranya. Kita akan lakukan tangkapan layar. Yes, ya kita akan lakukan tangkapan layar. Ya setelah itu kita tutup ya. Oke. Oke, saya hitung ya sampai 3 ya. Sampai 3 siap. Lihat kamera ya. 1 2 3. Oke, sekali lagi ya sebentar. Nah, boleh ganti gaya biar nggak bosen. Oke, silahkan nih. Nah, ini siap ganti gaya nih Mbak Diana nih ganti gaya boleh Mbak? Oke. Yes, 1 2 3 tahan. Cheese. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, hari ini luar biasa ya, mengerjakan tugasnya semangat pada semangat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang belum sempat mengirimkan tugas,
jangan terburu-buru, tidak masalah misalkan nanti sempatnya malam ini, jadi silahkan ya. Jadi kita masih ada diberikan kesempatan waktu malam ini. Kalaupun tidak sempat juga, yang penting besok sudah ada, begitu kan? Oke, baik ya, bisa dipahami. Kami sangat memahami dan menyadari kesibukan Bapak Ibu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana caranya kegiatan pelatihan ini berjalan dengan lancar. Tentunya aktivitas Bapak Ibu pun berjalan dengan lancar. Baik, kalau gitu mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan hari terakhir. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita dimudahkan, dilancarkan segala aktivitas kita Bapak Ibu semua. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Sampai jumpa besok pagi pukul 8. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu semua. Oke, pokoknya tetap semangat. Jangan jangan merasa misalkan minder ya. Saya belum mengerjakan atau belum mengupload tugas. Pokoknya seselesainya saja Bapak Ibu ya. Jadi santai. Yang penting misalkan Bapak Ibu menyampaikan tugas kepada kami. Ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun mungkin dikonfirmasi kepada kami, bisa Bapak Ibu melalui chat ke kami ya, melalui WA yang sudah tersedia ada di grup WA-nya. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin mohon maaf ketika misalkan kami ini slow respon begitu kan, itu ya. Ini mohon maaf. Ya, tetapi paling tidak kalau saya barangkali kalau mungkin hari ini saya baru bisa buka WA itu nanti pukul 22 Bapak Ibu ya. Itu. Jadi kalau memang ada Bapak Ibu yang nge-WA, ngechat ke saya gitu kan ya. Kecuali di bawah pukul 19 mungkin saya masih bisa kalau sempat ya buka WA dari Bapak Ibu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.